Jadi kalau di Islam, akal dulu baru iman. Baik. Tapi kalau di Kristen, iman dulu baru akalnya nyocok-nyocokin gitu. Saya tertawa terbahak-bahak mendengarkan pernyataan Donditan sama Aristo ini. Sampai saya teringat waktu saya kerja di pelabuhan Tanjung Priok, ada teman saya bawa koran. Nih bawa, nih baca ini. Kaget saya, apa masih baca? Ini koran nih. Dibawa koran Kompas. Koran Kompas waktu itu top itu sama Sinar Harapan. Inilah koran paling top di Indonesia lah. Itu koran paling mahal dan koran paling diakui lah. Emang benar, Neil Armstrong pindah agama karena mendengar azan di bulan. Makanya kata teman saya ini, kamu kan bukan sepintar Neil Armstrong. Armstrong pintar itu udah ke bulan, berarti orang pintar. Ikutin orang pintar, jangan ikutin orang bodoh. Saya nggak bisa bilang apa-apa memang. Dia lebih pintar, memang Armstrong lebih pintar daripada saya. Tapi apa jawab saya? Saya itu, ya, bukan pengikut manusia. Saya itu pengikut Yesus. Oh, kamu itu katanya. Jadi, itulah jawaban saya. Saya tidak bisa bantah memang. Ya namanya koran, diakui, benar-benar diakui, sah ini. Jadi, ya saya diam aja lah. Mau diapain? Nggak bisa saya jawab. Nggak bisa saya bantah. Memang koran. Nggak tahu berapa lama, 2 bulan, 3 bulan. Ada di TV. Berita tentang Neil Armstrong masuk Islam, bohong. Itu di TV. TVRI lagi malah. Entah, TV apa tuh? Apa? Dulu belum ada, Metro TV belum ada. TV apa tuh ya, lupa. Ya di TV lah, saya dengar. Nggak ada. Jadi, seluruh dunia sudah gencar percaya bahwa Armstrong itu masuk Islam. Ternyata tidak. Saya nggak tahu apakah si Google masih ingat itu. Coba kita buka Google dulu ya. Mana tahu si Google masih ingat Neil Armstrong itu, peristiwa itu. Oh, masih ada ini. Di Detik News ya. Mitos soal Neil Armstrong dengan azan di bulan hingga pindah agama. Ini tulisannya kecil. Saya coba dulu kopikan ke Word ya, biar kita baca bersama-sama. Oke, saya kopikan ke Word. Ini. Sudah di sini. Oke, kita baca. Ini saya copy dari Detikcom ini ya. Saya copy dari Detikcom. Mitos soal Neil Armstrong. Dengar azan di bulan hingga pindah agama. Ternyata, isu itu bukan hanya tersebar di Indonesia, melainkan sudah menjadi semacam mitos di mana-mana. Media massa Amerika Serikat, CBS News bahkan menempatkan isu pindah agama itu sebagai mitos nomor 10 tentang Neil Armstrong. Tidak sedikit warga dunia yang mengetik Neil Armstrong dan Islam dalam kotak pencarian Google. Washington Post bahkan memuat tulisan yang membahas rumor bahwa Neil Armstrong menjadi mualaf. Penulisnya adalah seorang pengacara sekaligus analis kebijakan bernama Sally Tyler. Suatu saat di Yogyakarta tahun 90-an, Sally berjumpa pedagang soal Somalia yang kulakan sarung di Indonesia, namanya Abdullah. Saat Sally menilai suara azan di Yogyakarta dilantunkan dengan merdu, Abdullah lantas bertanya ke Sally soal apa benar Neil Armstrong juga mendengar azan di bulan sana. Mitos itu tersebar saat era pra-Android, pra-media sosial, di saat kebanyakan orang tak tahu bagaimana cara mengeja hoax dengan benar. Jadi belum ada Android itu, jadi orang tidak tahu mana hoax, tidak bisa beda-bedakan hoax mana yang benar. Ternyata isu pindah agama itu sempat bikin pemerintah Amerika Serikat bereaksi. Ya. Semua sudah dijelaskan dalam buku biografi karya James R. Hansen berjudul First Man, The Life of Neil Armstrong. Pada halaman 785 dijelaskan, rumor Neil Armstrong masuk Islam sudah demikian menancap kuat. Cerita-cerita ini terus diulang di seluruh dunia muslim, bahwa saat Armstrong ada dan Aldrin Edwin Buzz Aldrin berjalan di bulan, mereka mendengar suara nyanyian dalam bahasa yang aneh yang mereka tidak mengerti. Kemudian setelah mereka kembali ke bumi, Armstrong menyadari bahwa yang mereka dengar di permukaan bulan itu adalah azan, panggilan salat untuk umat muslim, tulis Hansen dalam bukunya itu. Rumor itu menyebut Armstrong kemudian pindah ke Lebanon
dan mengunjungi tempat-tempat suci Islam, termasuk masjid di Turki yang pernah dikunjungi Malcolm X, tokoh Muslim Amerika Serikat untuk salat. Ini kayaknya seperti yang dikatakan John Ditan, ada katanya ahli ambriologi diundang ke Amerika, diundang ke Arab sana untuk membuktikan, menyaksikan bahwa apa kata Al-Quran itu benar, katanya terjadinya janin di dalam perut wanita dengan segumpal darah, segumpal daging menjadi tulang belulang dibungkus daging lagi, seperti itu. Lalu, itulah yang dibenarkan. Jadi bukan sperma dengan sel telur yang bertemu, itu sperma menggumpal jadi darah menggumpal jadi daging menggumpal jadi bukan menggumpal, menjadi tulang belulang, dibungkus tulang belulang lagi. Begitu katanya. Itulah yang diakui Don Ditan. Kita teruskan ini. Memang gampang Islam ini dibodoh-bodohin. Rumor itu terus meluas di awal 80-an. Armstrong merasa perlu mengklarifikasi. Ternyata tak hanya Armstrong, tapi juga pemerintah Amerika Serikat merasa perlu bereaksi atas rumor itu. Pada Maret 1983, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengirimkan pesan ke seluruh kedutaan dan konsultannya di negara-negara berpenduduk Muslim. Begini surat itu. 1. Mantan astronot Neil Armstrong saat ini sudah hidup secara pribadi, telah menjadi subjek laporan pers di Mesir, Malaysia, dan Indonesia. Dan mungkin juga di manapun. Berisi dugaan bahwa dia berpindah agama ke Islam selama pendaratannya di bulan pada tahun 1969. Sebagai hasil dari laporan-laporan itu, Armstrong telah menerima banyak komunikasi dari kalangan perorangan maupun organisasi keagamaan Islam dan formulir penyelidikan sekurang-kurangnya dari satu pemerintah tentang kemungkinannya berpartisipasi dalam aktivitas Islami. Kedua, menekankan keinginan kuatnya untuk tidak menyinggung siapapun atau menunjukkan sikap tidak menghormati keagamaan apapun. Armstrong telah memberitahu Departemen Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa laporan-laporan terkait kepindahan agamanya adalah tidak benar. Bila ada pertanyaan tentang hal ini, Armstrong meminta agar mereka yang bertanya diberi jawaban dengan sopan, namun meyakinkan bahwa dia tidak pindah agama ke Islam dan tak punya rencana atau keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat di luar negeri guna mengikuti aktivitas keagamaan Islam. Namun klarifikasi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tak cukup kuat untuk membendung rumor itu. Malahan, rumor itu semakin berkembang ke cerita yang baru lagi. Ada lagi cerita baru ini. Rumor selanjutnya menceritakan saat Apollo 11 menemukan bahwa bumi memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya, memang benar demikian katanya. Sumber cahaya itu ternyata adalah Ka'bah di Mekah. Dan itu adalah bukti bahwa Mekah adalah pusat dunia. Ini sudah saya lihat YouTube-nya ini. Semua Islam percaya ini bahwa cahaya dari Mekah sana, dari Ka'bah itu mancar sampai ke bulan sana. Hanya itu pusat cahaya di dunia ini katanya. Gitu. Ya, ada juga saya lihat di, nggak bisa saya bantah. Memang orang saya nggak tahu apa kata mereka aja lah. Ternyata ini dibantah juga kan. Ternyata terbantah sekarang ini. Neil Armstrong menerima undangan-undangan dari negara-negara berpenduduk Muslim agar dihadir di acara Islami. Undangan itu sering sampai ke Armstrong pada dekade 80-an. Armstrong merasa ini sudah saatnya dia berbicara langsung, bukan lagi melalui Kemlu. Kami mendapatkan rentetan kabar yang dibanjiri pertanyaan tentang hal ini, terutama dari dunia Islam, namun ada juga dari dunia non-Muslim. Yang terakhir kemudian bertanya kepada saya, ini tidak benar kan? Akhirnya kami memutuskan bahwa kami butuh acara resmi yang bisa diakses wartawan, kata Neil dalam buku itu. Kami meminta bantuan Kementerian Luar Negeri lagi. Kali ini untuk mendampingi membuat acara jumpa pers via telepon ke Kairo, Mesir, tempat banyak wartawan dari Timur Tengah bisa bertanya kepada saya dan mendapatkan jawaban saya, tutup Neil. Ternyata usaha Armstrong tak mampu membendung beredarnya rumor-rumor itu sampai sekarang. Masih ada itu. Cahaya dari, itu masih tetap juga sih, ya, diyakini Islam itu cahaya dari Ka'bah sana, dari Mekah sana sampai ke bulan. Masih ada sampai sekarang. Tidak ada dihapus-hapus itu. Buka di Google di YouTube, klik itu cahaya dari Mekah itu ada itu. Bahkan pihak yang telah diberitahu bahwa isu kepindahan agama Armstrong adalah hoax kemudian beranggapan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak ingin pahlawan negaranya dikenal sebagai seorang Muslim. Jadi pikiran negatif lagi kan, jadi putar balik kan. Berarti negara Amerika Serikat tidak mau orang topnya disebut agama Islam. Apa ini pikiran seperti ini? Amerika Serikat dinilai ingin Armstrong menyangkal agamanya di depan publik. Suatu saat di pertemuan organisasi Pi Delta di Universitas Purdue, Amerika Serikat, seorang putra profesor keturunan Timur Tengah menceritakan bahwa Neil Armstrong pindah agama. Anak itu kemudian bertanya, apakah kabar itu benar atau tidak?
Saya katakan kepadanya, tentu saja kabar itu tidak benar. Bisa saya katakan, dia berpikir bahwa saya berbohong kepadanya. Dia tidak mempercayaiku. Dia telah yakin bahwa saya akan berbohong bila berbicara soal itu, kata Armstrong. Armstrong sadar, dirinya adalah orang terkenal, dianggap pahlawan, dan tidak semua orang bisa seperti dirinya, yakni menjadi manusia pertama yang menginjak bulan. Saking langkanya di dunia ini, Armstrong telah menjadi mitos. Wajar saja bila banyak kelompok ingin mengakui dan mengakuinya sebagai salah satu anggotanya. Banyak pula orang-orang yang tak dikenal Armstrong mengaku sebagai keluarga jauhnya. Itulah kira-kira cara berpikirnya teman-teman Islam ini. Lagi juga saya masih teringat dengan si Ponari, dukun cilik Ponari. Ini pun hebat ceritanya. Coba kita lihat dulu si Google. Masih ada nggak si Ponari ini? Diingat sama si Google ini. Oh, masih ada. Ingat Ponari, si dukun cilik yang viral 10 tahun lalu? Sempat kaya mendadak, kini jatuh miskin lagi. Ini nggak usah kita bacakan ya, saya ceritakan aja. Karena ini jelas saya ingat ini. Begini ceritanya. Ini si Ponari ini waktu masih kecil, ini sudah gede dia ini. Si Ponari ini katanya main-main di luar halaman rumahnya. Tuh ada petir. Di petir ini ada batu segenggam begini. Jatuh ke tanah. Diambil si Ponari, dibawa ke rumah sama neneknya atau kakeknya. Kebetulan tetangganya sakit. Dicelupkan batu ini ke gelas air putih, diminumkan kepada yang sakit ini, tetangganya ini. Sembuh. Inilah yang disiarkan sama si kakek atau si neneknya ini, si kakeknya ini. Sampai kemana-mana, viral ini. Belum ada YouTube, waktu belum ada, viral. Ribuan orang datang. Sampai terinjak-injak, ada orang mati. Saking antrinya, banyak orang mati. Ada matilah. Sampai pemerintah mengatur jaraknya ya, mengatur antrian itu. Saking susahnya cari menemui si Ponari ini, air comberan itu, air comberan bekas mandian si Ponari, itu diambil jadi diminum orang. Itu saking hebatnya otaknya itu. Otak siapa itu saya nggak tahu lah. Kemana itu saya nggak ngerti itu. Percaya kepada batu. Jadi ini viral ini. Akhirnya dilarang oleh pemerintah, ditutup. Karena yang disiarkan adalah yang sembuh. Yang tidak sembuh, yang mati, nggak disiarkan. Inilah cerita si Ponari. Dan sangat banyak orang-orang gampang percaya tanpa melihat bukti dulu. Tanpa melihat bukti lah. Langsung percaya begitu aja. Pernah juga saya jalan-jalan. Berjalan bareng dengan teman saya. Tahu-tahu dia tunduk. Ambil kertas. Di jari jalan ini. Saya tanya. Langsung dicium begini. Loh, kenapa kamu cium itu? Ini ada tulisan suci. Ternyata di situ ada tulisan Arab. Padahal itu bungkus papung oil, minyak kayu minyak angin, papung oil namanya. Itu kan buatan Cina, papung oil. Di situ ada tulisan Arab, tulisan India, tulisan Cina, tulisan Latin, ada di situ. Karena ada tulisan Arab, dia bilang ini tulisan suci. Dicium gitu. Lalu sampai di sana di rumahnya dibakarin kertas, taruh ke air putih, diminum sedikit, taruh ke sumurnya. Itulah saking yakinnya itu tulisan Arab itu adalah tulisan suci. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Hadir, anaknya tadi ngomong lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. Ana la ustati aqra ad-du'a ya Sa'id. Li'annani lam atubu ila Allah. Wa anni akhafu inna du'ai la yataqabbal Allah walau kana hu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ma hada? Nahnu natakallam humma yaqulun amin. Astaghfirullahal azim. Amin. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke dalam Islam itu butuh satu syarat, ya. Syaratnya syarat yang sebenarnya semua orang bisa melakukan. Syaratnya itu cuma menggunakan akal gitu. Jadi cerita tentang surga, neraka, siksa kubur dan sebagainya itu kan masuk dalam cerita sehari-hari melalui pendidikan keagamaan ini. Kita semua tidak pernah melihat orang disiksa di kubur, kalau kita belum pernah masuk kuburan. Sehingga pernah ada, kapan ya pernah cerita tentang siksa kubur tuh? Saya bilang ada orang yang mengatakan ada siksa kubur. Sebagian ulama mengatakan tidak ada, karena yang menceritakan siksa kubur itu hanya hadis-hadis Nabi yang mungkin diragukan kebenarannya. Di Al-Quran memang nggak ada siksa kubur tuh. Jadi akhirnya ya saya katakan ya itulah pendapat, ada yang bilang ada, yang bilang tidak ada. Yang benar mana saya nggak tahu, yang saya juga belum pernah masuk kuburan kok. Dasar iman Islam. Kalau tanpa ada kisah Gua Hira, Islam tidak ada. Maka ini yang penting. Ini yang penting dipahami. Kita lihat dulu Sahih Bukhari 3. Buka Google, klik Sahih Bukhari 3, akan ketemu seperti ini. Ini saya copy dari Sahih Bukhari 3 nih, ya, di Google ini. Ini nyata. Kita baca. Ini kita lihat dulu bagaimana sebetulnya otak akal dulu, atau baru kata si Donitan pakai akal dulu ya. Kita perhatikan dulu bagaimana akal teman-teman Islam ini. Sahih Bukhari 3. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Ukail, dari Ibnu Suhaib, dari Uaid bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali dengan datang seperti cahaya sebuah di subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Ini kata-kata ini lihat, menyendiri. Artinya Muhammad menyendiri di Gua Hira tanpa istrinya Siti Khadijah, tanpa Waraqah bin Naufal, tidak ada orang, dia menyendiri. Lalu beliau memilih Gua Hira dan bertahnus, yaitu ibadah di malam hari. Nah, beribadah. Muhammad itu sudah agama apa saat itu? Sudah ada ibadahnya, ibadah agama apa itu? Ini kan enggak dipikirkan oleh teman-teman Islam ini. Agama apa rupanya dia? Kok beribadah? Kan belum ada agama Islam belum ada saat itu. Kan belum ada. Sebelum kemudian kembali kepada keluarga guna, bertahnus. Tahnus ini ritual agama apa ini? Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau dia Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, ini malaikat datang seraya berkata. Kata siapa itu malaikat? Siapa yang mengatakan itu malaikat? Sedangkan Muhammad belum mengenal malaikat. Ini bisa kita baca di sini nih. Ada hadisnya ini nih. Kita lihat dulu hadisnya. Kita harus tahu dulu apakah Muhammad mengenal malaikat. Saat itu belum. Ini kita baca Musnad Ahmad 2812. Ini sahih. Ini hadis sahih, bukan tidak sahih ya. Ini lihat. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Aisyah dan Idris bin Sinan Al-Yamin dan ayah Waib bin Mahubi dari Ibu Abbas. Ia berkata, Nabi SAW meminta kepada Jibril agar bisa melihat dalam wujud aslinya. Maka dia mengatakan, memohonlah kepada Tuhanmu. Maka beliau memohon kepada Tuhannya, lalu muncullah warna hitam dari arah timur, kemudian naik dan menyebar. Itulah Jibril, warna hitam dari timur menyebar hitam. Menyebar hitam begitu. Itulah Jibril itu. Itu setelah selesai dia menerima wahyu, dia tidak tahu itu yang datang kepada dia apakah malaikat Jibril atau bukan. Tapi langsung dituliskan itu, ini malaikat Jibril. Inilah yang harus kita selidiki bersama ini. Lalu beliau memilih Gua Hira dan bertanus, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya. Sebelum kemudian kembali kepada keluarganya, guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Ini malaikat ini. Siapa yang katakan ini malaikat? Dia kan belum kenal. Kok langsung dikatakan malaikat datang? Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nah, siapa saksinya ini? Tidak ada orang lihat. Cuma dia ngomong sendiri. Nabi SAW menjelaskan,
Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku. Dari mana dia tahu itu malaikat? Nah, dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Yang dibaca pun tidak ada, nggak tahu apa yang dibaca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku. Dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Dia gelisah. Beliau menemui Khadijah istrinya, binti Khadijah, seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Dia kan ketakutan, dia tidak kenal barang itu. Dia nggak lihat warna hitam atau bagaimana. Dia waktu datang malaikat itu pun kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Nah, tadi katanya hitam menyebar dari timur ke barat, nggak tahu bagaimana bentuknya tuh. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku, kata Muhammad kepada Khadijah. Maka Khadijah berkata, demi Allah. Nah, si Khadijah sudah tahu Allah. Agama apa nih si Khadijah ini rupanya? Sudah Islam. Yang tahu namanya Allah itu ya agama Islam. Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya. Dari mana dia tahu itu? Asal ngomong aja. Apakah dia nabi? Istrinya ini. Kok bisa ngomong begitu? Karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Jadi cerita begini yang diterima teman-teman Islam. Enggak langsung dikupas dalam pikirannya. Dari mana Khadijah tahu itu bahwa Allah tidak akan mencelakakan si Muhammad? Khadijah kemudian mengajaknya beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asal bin Abjad. Putra paman Khadijah yang beragama Nasrani. Nah, ini. Beragama Nasrani. Padahal agama Nasrani adalah kafir ini menurut Allah. Coba kita lihat Al-Qur'annya. Apa? Nasrani bagaimana? Apakah ini agama yang benar bagi Allah? Tidak. Coba lihat. Kita lihat ya. Nah, ini. Kita lihat. Baca Al-Baqarah 2 ayat 20. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Artinya agama Nasrani tidak benar, tidak boleh diikuti. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi agama Nasrani itu bukan agama yang benar bagi Allah. Kenapa mereka pergi ke orang Nasrani yang tidak tahu apa-apa itu? Nah, Al-Maidah ayat 51. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berarti si Muhammad dengan Khadijah itu sudah zalim mendatangi si Waraqah yang beragama Nasrani. Kan tidak boleh didatangin itu. Kenapa datang ke sana si Waraqah bin Naufal ini? Mendatangi Waraqah bin Naufal. Aduh, salah semua ini. At-Taubah 30. Orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Orang Nasrani itu dilaknati Allah. Aduh, termasuk Waraqah bin Naufal. Tuh, bagaimana itu? Kenapa mereka datang kepada orang-orang yang mau dilaknati Allah? Nah, jadi yang beragama Nasrani di masa jahiliyah, dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Dan nulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Hai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami?" Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus." Apa kuasanya Waraqah berkata seperti itu? Sementara dia adalah agama yang tidak benar, yang tidak diterima oleh Allah, agama Nasrani. Kok dia bisa mampu mengatakan seperti ini? Ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Masa orang kafir ngomong seperti itu? Agama yang tidak benar ngomong seperti ini. Kok dipercaya? Kita bahas bersama. Waraqah bin Naufal adalah agama tidak benar. Tidak melihat dan menyaksikan Gua Hira. Kok bisa dia tahu itu namus? Si istrinya juga nggak tahu agama apa, kok bisa ngomong seperti itu? Kamu tidak akan mungkin dicelakakan Allah. Kok dari mana dia tahu itu? Sementara yang takut-takutnya adalah Muhammad. Apakah benar apa tidak yang datang kepada dia itu? Dia tidak kenal. Apakah datang warna hitam ke Gua Hira itu? Hitam yang datang. Warna apa yang datang itu ke Gua Hira? Warna hitam. Dia kan tidak kenal. Itulah masalahnya sekarang kita lihat.
semua Islam percaya kepada berita tanpa bukti ini. Tidak ada menyaksikan. Bagaimana tuh Don Ditan? Don Ditan, kamu percaya kepada yang tidak ada saksi, tidak ada bukti. Kamu bilang tadi otak dulu apa? Akal dulu baru iman. Bener kalau gini Islam yang bener. Kita hitung sekarang aja, penduduk dunia sekarang ini sekitar 8 miliar. Umat Islam itu hanya 1,5 miliar, minoritas umat Islam. 1,5 miliar itu dibagi 73 golongan. 72 masuk neraka semua, yang masuk cuma satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah nanti dibagi lagi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada segala macam. Nanti yang masuk mana nih? Nggak masuk akal cerita begitu tuh. Jadi kalau di Islam akal dulu baru iman. Baik. Tapi kalau di Kristen iman dulu baru akalnya nyocok-nyocokin gitu. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu, hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kataan fulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya. Ya ternyata bohong, coret kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung 16 tahun, hadisnya 600.000. Sob, mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? Coba hitung-hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun, berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi Wes gampang, masih kenceng gak kita? 37.500. Nggak usah hafal kita Bapak. Iya boleh? Iya. Nah, dibagi 12 bulan. 3.125. 3.125 setahun. Per tahun. Per tahun. Dibagi 600 360. 12, satu bulannya dibagi 12. 30 hari. Dibagi 12 dulu udah kan? Iya. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125. Nah, 3.125 sehari. Sebulan dibagi 30. 104. 104 sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun aja ngakal boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Artinya selama 16 tahun tidak ada waktu makan, tidak ada waktu minum, tidak ada waktu tidur. Semua waktu digunakan selama 16 tahun itu untuk bikin hadis. Mana akalmu Don Ditan? Mungkinkah begitu Don Ditan? Akalmu kemana Don Ditan? Akalmu kemana? Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar.